Sekarang pertanyaannya, masih adakah sebuah fenomena bahwa suku A berada di urutan ke-1 berkuasa di Indonesia? Sebuah negara itu hancur kalau subscribe dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami di podcast Kewaspadaan Nasional Kesbangpol Aceh. Hari ini tema dialog kita ancaman sentimen anti nasionalisme. Ini tema yang luar biasa. Di ruang Memorial Kesbangpol telah hadir 3 putra-putri terbaik Aceh yang hari ini akan melakukan dialog yang dengan tema seperti yang kami sebutkan tadi, yaitu ancaman sentimen anti nasionalisme. Saya sapa beliau Profesor Dr. Kamruzaman Muksamam Ahmad. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam Pak Tuh. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Beliau adalah Ketua FKDM Forum Kewaspadaan Daerah. Kemudian juga sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Araniri. Kemudian hadir juga Ibu Suraya Kamruzaman LLM MT. Assalamualaikum Bu, sehat Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Lama gak jumpa kita Bu ya? Iya, ini juga sama Pak KBA walaupun nama ujungnya sama. Iya, iya. Tapi ujung nama itu ada cerita khusus juga ya. Bukan, Baik. Ayah yang sama. Bukan, ya. Ibu Suraya adalah pengurus Majelis Pendidikan Aceh Besar dan juga akademisi USK. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah Dr. Wiratbinata SHMA. Assalamualaikum Bang, sehat Bang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Sepertinya makin segar aja ya? Segar-segar, ya begitulah. Pak Wira sebagai Ketua FKPT Aceh, Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme, dan juga akademisi di Universitas Abdul Tama. Tadi rekan-rekan, dialog kita hari ini kita awali dulu dengan Prof KBA sebagai antropolog ya, dan juga penulis buku Acenologi. Ya, dalam perspektif antropologi Prof KBA, bagaimana misalnya Prof melihat gejala munculnya anti nasionalisme di tengah masyarakat Aceh dan juga Indonesia secara umum? Dalam perspektif antropologi, apa yang Prof KBA dapat bagi kepada kami soal ancaman anti nasionalisme ini? Baik, terima kasih Pak Dir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu bersama kita, guru kita bersama, Bapak Dr. Wira dan Bunda kita, Bunda Suraya Kamruzaman. Mungkin saya tidak bisa jawab secara mendalam, cuma kalau kita bicara nasionalisme, mungkin jawaban saya tidak begitu mendalam ya. Nasionalisme itu kan sesuatu yang diimajinasikan. Jadi imagine ya. Dulu itu kalau tidak salah saya ada Benedict Anderson nulis itu, Imagine Communities. Jadi seperti kita di Indonesia, jadi sesuatu yang dibayangkan. Sedangkan ketika kita bicara negara, itu ada juga ditulis oleh, kalau tidak salah saya itu Clifford Geertz. Di situ dia menulis negara sebagai teater. Jadi sedangkan tentang bangsa itu adalah sesuatu yang disepakati. Ya, kesepakatan itu punya raison, apa namanya setelah Pak Wira? Raison d'être ya, alasan ya. Kalau dalam literatur ada yang bersifat etnik. Muncullah nanti istilah ethno-nationalism. Kemudian ada juga nanti istilahnya religious. Jadi dia menjadikan agama sebagai kesamaan
cara melihat visi ke depan, maka lahirlah nation ya. Kemudian banyak literatur yang mengupas itu tentang teori-teori nasionalisme. Tapi kalau dalam konteks Aceh dan Indonesia yang hari ini belum ketemu itu secara kebudayaan, secara narasi sosial itu sesuatu yang dibayangkan dengan sesuatu yang dipraktekkan. Nah, kalau dalam kategori-kategori istilah, misalnya begini dia. Ada yang sesuatu yang dibayangkan kemudian dijadikan sebagai recognition. Recognition itu diakui. Misalnya kita dalam konsep keindonesiaan muncul recognition. Recognition itu diakui. Nah, tidak salah saya, Fukuyama juga pernah nulis tentang itu. Jadi orang pengen diakui, setelah dia diakui kemudian mendapat peran. Setelah dapat peran, biasanya orang yang diakui itu dia akan melakukan proses hegemoni. Dan itu siklusnya seperti itu ketika kita bicara tentang nation. Jadi sesuatu suku misalnya yang diakui, kemudian suku itu dia akan melakukan proses hegemoni. Saya nggak bisa katakan suku apa di Indonesia karena sangat sensitif ya. Dan itu namanya kemudian negara yang dibayangkan kemudian memakai kerangka dari vision dari suku tersebut misalnya. Misalnya begini, ketika bicara tentang nation, maka orang akan ingat dengan sumpah palapanya Gajah Mada ya. Jadi bagaimana vision itu diturunkan, kemudian dibingkai menjadi suatu nation. Makanya di Indonesia persoalan nation itu tidak pernah tuntas. Tidak pernah tuntas. Karena nation tidak tuntas, maka urusan kenegaraan pun tidak pernah tuntas. Karena dia tidak saling bersinergi ya. Banyak literatur tuh yang nulis tentang what it mean to be Indonesian. Apa makna merajut makna kebangsaan Indonesia ya. Dan biasanya kalau Indonesia chaos, itu yang dipanggil itu tokoh bangsa. Karena dianggap bangsa ini bisa memancarkan sentimen. Tapi ketika sentimen itu tidak dikelola dengan baik, maka dia akan berpengaruh kepada pengaturan negara, administrasi negara. Jadi ini yang belum selesai di Indonesia ketika diberikan imajinasi ya, karena proses imajinasi yang dihasilkan itulah proses imajinasi berdasarkan teori-teori ilmu sosial pada ya Perang Dunia Kedua ya, Perang Dunia Pertama. Jadi itulah kemudian di Indonesia Bung Karno atau Pak Karno atau Soekarno mencari raison itu, alasan kebangsaan itu, kemudian dia jadikan sebagai fondasi ideologi. Tetapi sebelum sampai ke sana, di daerah Indonesia sentimen ini belum selesai terwakili gitu. Jadi masih ada yang kita sebut dengan racing. Racing itu balapan. Balapan tuh begini dia. Balapan kita di Indonesia itu balapan pengakuan tadi yang saya katakan, meskipun dia mayoritas dan minoritas di parlemen misalnya. So, our ethnic is more than your ethnic. Tapi tidak apa-apa, nggak boleh bicara itu. Kenapa? Nation gitu. Tapi di dalam bingkai bagi-bagi dalam urusan kenegaraan, ini memberikan satu stimulus yang tidak kemudian memberikan kesamaan melihat bangsa ini. Misalnya, ketika disebutkan Indonesia, semua orang yang ada di Indonesia itu berhak kepada sesuatu gitu. Karena dia nation, dibayangkan. Tetapi ketika dalam urusan kenegaraan, nggak sama gitu. Ada hal yang dilakukan, semoga akibatnya adalah orang-orang yang tidak punya pengakuan tadi itu dan rekognisi, setelah itu dia tidak mampu menghegemoni, maka dia tidak diakui keberadaannya. Misalnya di Indonesia itu ada beberapa suku yang dia itu
tidak besar, misalnya ya, tapi dia mendapat pengakuan dalam pentas republik. Nah, karena pengakuan ini biasanya dia akan menghegemoni dia. Nah, proses hegemoni inilah, hegemoni itu apa? Teori Gramsci ya, nggak salah saya. Antonio Gramsci. Gramsci ya. Jadi dia akan menghegemoni setiap struktur negara yang dikelola gitu. Makanya orang di Indonesia itu melihat ketika turunan dari bangsa ke negara, yang dilihat itu bukan bangsa, bukan orang sebagai Indonesia. Oh ini orang A gitu. Oh ini dari B gitu. Oh, ini suku A. Ini marga X gitu ya. Dan inilah yang tidak bisa dimainkan, tetapi dikelola dalam falsafah kebangsaan ala Jawa. Apa tadi yang disebut oleh Clifford Geertz, teater. Jadi karena negara itu sebagai teater, maka semua orang diberikan peran sambil dia tetap memperjuangkan etniknya di panggung state, panggung negara. Bahasa kampungnya seperti ini. Kalau dari suku X memimpin Kementerian B, maka nanti secara tensi sentimen etnisitas dalam bingkai nasionalisme, maka dia akan naikkan tuh. Naikkan. Karena itu pola Indonesia ya. Jadi sangat kentara sekali di Indonesia ini ketika terjadi sebuah chaos, huru-hara ya dalam bahasa wayang itu togoro-goro, maka itu kayak bisul, Pak. Pecah. Jadi misalnya kejadian demonstrasi kemarin, itu memiliki gejala nggak untuk kemudian memunculkan sentimen akumulatif yang mengarah kepada anti nasionalisme? Sangat. Kejadian kemarin itu kan orang menyebutkan salah satu geng. Waktu kejadian Rempang apa tuh yang di Batam itu ya? Itu juga dijadikan sebuah konsep nasionalisme, etnisitas Melayu dan Islam. Urusan Aceh sama Jakarta, ketika ada masalah bersifat kenegaraan, kan Aceh lagi bicara OSUS. Maka untuk meredam Aceh diberikan imajinasi kebangsaan. Aceh ini kan dulu yang kasih pesawat gitu. Itu imajinasi, Pak. Untuk apa? Untuk membangun, kalau dalam istilahnya siapa tuh? Kalau salah saya tuh si Anthony Reid ya. Memori kolektif. Jadi memori kolektif, orang Aceh dulu tuh ngasih pesawat, kemudian kasih semua. Jadi itu dijadikan sebagai memori kolektif untuk menyelesaikan urusan Aceh dan Jakarta dalam perspektif bangsa. Kebangsaan, nation, in what imagine. Tapi dalam perspektif negara belum tentu, orang Aceh harus berjuang. Setiap buat A harus mendapat persetujuan dari Jakarta. Itu bicara negara, Pak, karena teater. Teater itu artinya apa? Peran apa yang dimainkan. Dan ini yang terjadi di Indonesia, sehingga setiap ada pecah bisul, itu selalu yang diundang tuh tokoh bangsa. Kalau nggak salah saya kemarin juga waktu Pak Prabowo juga manggil tokoh bangsa ke istana. Pak Harto dulu waktu mau turun itu manggil juga dia 9 orang, nggak salah saya. Cak Nur, Cak Ainun, Fran Magnis, Suseno, kemudian Buya. Kenapa? Karena dianggap representasi imajinasi kebangsaan ada pada tokoh ini gitu. Dia nggak mungkin manggil ketika ribut itu manggil, contohnya saya sebutkan namanya Luhut, nggak mungkin. Nggak mungkin karena dia apa? Karena beliau ini ada di urusan negara gitu. Dia manggil tokoh-tokoh yang dia itu sebagai aktor negara, nggak mungkin dipanggil untuk menjadi representasi kebangsaan. Misalnya kayak kemarin panggil tokoh A gitu ya. Tokoh A itu adalah tokoh yang paling senior dalam dunia intelijen misalnya. Untuk bicara atas nama kebangsaan tidak bisa, karena dia representasi dari teater tadi. Peran dia itu apa gitu. Mungkin saya ngomong terlalu abstrak ya. Nah, nanti kita di Bang Wira. Bang Wira, ini ada koneksi benda ya ke Bang Wira. Kalau tadi Prof. KBA menyebutkan ada demonstrasi itu adalah bagian daripada salah satu gejala anti sentimen nasionalisme. Nah, Pak Dr. Wira sebagai bagian daripada keluarga besar Ketua FKPT Aceh, ada nggak melihat arahnya itu adalah ke terorisme, radikalisme dan seterusnya?
Ya, radikalisme dan atau terorisme itu sebenarnya hanya manifestasi dari satu proses berbangsa. Jadi kalau tadi kita bicara tataran yang memang agak abstrak karena kita bicara soal teori-teori kebangsaan, maka sebenarnya turunan dari situ kalau nanti kita sampai pada suatu katakanlah sampai pada tataran yang lebih khusus, ini hanya manifestasi. Jadi saya kira kita di level kebangsaannya kita belum selesai. Misalnya kalau saya melihat memang saya setuju pertama dengan statement bahwa proses berbangsa atau proses membangsa, ya, to be nation atau being a nation, menjadi sebuah bangsa dan menuju menjadi sebuah bangsa, suatu proses yang berbeda. Kita belum being a nation. Kita sebenarnya sudah 80 tahun merdeka ini masih to be a nation, becoming a nation. Jadi apa yang dibayangkan, imagine community itu masih dalam suatu proses. Memang proses nasionalisme kita belum selesai. Apalagi kalau misalnya nanti ditarik khusus ke dalam konteks Aceh, itu lebih khusus lagi. Proses being a nation, being Indonesian, itu belum selesai. Tapi kalau proses kan sudah terjadi sejak tahun 1945, sejak 1903, Budi Utomo sejak 1928. Nah, melihat perkembangan-perkembangan yang terakhir, saya mungkin harus mengkritisi kembali kita sebagai bangsa, terutama para pengambil kebijakan yang memegang negara ini, kekuasaan, notabene lagi kalau mereka disebut sebagai guru bangsa atau bapak bangsa. Saya kira kita harus mendefinisikan kembali konsep nasionalisme kita. Konsep nasionalisme yang sekarang dikembangkan dan didoktrinkan menjadi dogma kepada kita dan sampai hari ini masih belum berhasil. Itu karena saya melihat nasionalisme dalam tataran kritis ya. Karena dasar dari nasionalisme itu adalah romantisme. Sebagai suatu rumpun suku bangsa Melayu Nusantara dari Sabang sampai Merauke yang memiliki sejarah yang sama, kemudian kalau merujuk ke Sumpah Pemuda bahasa yang sama, tanah air yang sama, dan penderitaan yang sama, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Tetapi dalam konteks perkembangan sampai hari ini, bahwa romantisme sebagai dasar dari nasionalisme itu menurut saya sudah tidak relevan. Kenapa? Menarik ini. Ya, ini poin penting yang harus kita bawahi dan kita eksplorasi dan kalau perlu kita diskusikan dan menjadi PR bagi seluruh bangsa. Basis romantisme untuk menjadi nasionalisme Indonesia itu sudah tidak relevan. Kenapa? Pertama, kalau kita lihat dalam kenyataan hidup sehari-hari, itu ada dua sebab anti nasionalisme itu terjadi. Pertama yang sifatnya horizontal, yang kedua yang sifatnya vertikal. Yang sifatnya horizontal itu memang gagasan-gagasan primordialistik. Misalnya kita pernah mengalami pemberontakan berbasis ideologi, apakah komunisme, apakah DITII, Darul Islam, etno-nasionalisme keacehan di Aceh, dan lain-lain. Kita punya banyak deretan pengalaman, proses yang mungkin kita sebut saja sebagai anti-nasionalisme atau etno-nasionalisme kebangsaan berbasis suku yang face a face dengan nasionalisme Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu. Dan ada Pak Wira nulis buku itu. Ya, dan itu sebenarnya bagian yang saya tulis dalam buku saya etno-nasionalisme dan nasionalisme itu. Jadi kenapa saya katakan bahwa romantisme ini sudah nggak bisa lagi, nggak relevan lagi. Sekarang oke, kita NKRI. Kita menjadi Indonesia, basisnya apa? Oh, romantisme masa lalu nggak nyambung dengan generasi sekarang. Karena bagi generasi yang sekarang, basis nasionalisme yang akan dia gunakan sebagai argumen untuk being Indonesia, apakah aku punya pekerjaan? Apakah aku bisa mengakses pendidikan? Apakah keadilan hukum yang terjadi kepada saudaraku, keluargaku, teman-temanku yang lain, masyarakat Indonesia itu terjadi nggak? Ada nggak keadilan itu? Kenapa kami menjadi menderita di bawah
semangat kebangsaan atau nasionalisme itu tidak memberikan apa-apa kepada kami. Nah, kalau misalnya tadi Anda tanyakan, apakah ini bisa memicu radikalisme terorisme? Ya jelas. Ketika Anda berkata, marilah kita menjadi Indonesia, apakah dasarnya hanya romantisme penjajahan masa lalu? Menurut saya tidak bisa. Basisnya adalah, ya saya mau menjadi Indonesia, tapi saya harus punya pendidikan yang bagus di Indonesia, saya punya pekerjaan di Indonesia, saya diperlakukan adil di Indonesia, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan saya punya masa depan di Indonesia. Kalau enggak, saya siap untuk menjadi warga negara Amerika. Saya siap untuk menjadi warga negara Singapura. Kabur aja dulu. Ya, nah itu kan sehingga muncul itu kabur aja dulu, segala macam. Nah, lalu kita katakan bahwa narasi-narasi bahwa kehidupan di Malaysia lebih baik, Amerika lebih baik, Eropa lebih baik sebagai bagian dari hoax. Itu tidak hoax. Yang hoax itu, kita memerangi hoax ya. Kami di FKBT memerangi hoax. Yang hoax itu ketika kita katakan kita adil tapi tidak ada keadilan. Kita katakan bahwa kita adil tetapi rakyatnya dicekik dengan pajak. Dikatakan kita adil tetapi tidak ada. Misalnya kita lihat diskrepansi kaya dan miskin itu jadi jarang. Jadi basis nasionalisme kontemporer, modern itu bukan lagi romantisme, tetapi adalah keadilan sosial, hukum, perasaan nyaman, sehingga orang tadi kalau kita rujukkan kepada yang dikatakan misalnya Indonesia sebagai panggung teater, kompetisi siapa yang akan menjadi pemegang hegemoni kekuasaan di Indonesia, maka orang merasa tidak diperlakukan dengan adil. Sekarang pertanyaannya, masih adakah sebuah fenomena bahwa suku A berada di urutan ke-1 berkuasa di Indonesia? Lalu suku B urutan kedua dia berkuasa. Suku C urutan ketiga. Kan realitasnya terjadi. Di Departemen Dalam Negeri itu paling banyak suku apa? Di TNI paling banyak suku apa? Di kepolisian paling banyak suku apa dan seterusnya. Selama itu ada, maka perasaan anti-nasionalisme itu tumbuh. Tidak bisa lagi kita katakan kita itu NKRI. Dasarnya apa? Romantisme. Karena kita sama dulu dijajah Belanda. Kita senasib penanggungan. Kita punya sejarah 1903. Kita punya sejarah 1928 dan seterusnya dan seterusnya. Nah, oleh karena itu pemerintah harus mengkritisi ini. Jadi sebentar ini kami di FKPD, kami berjuang untuk melawan hoaks. Yaitu narasi-narasi yang membuat orang membangun kebencian dan kemarahan. Tapi pertanyaannya, negara sudah selesai nggak menyelesaikan itu? Kenapa orang marah? Karena dia diperlakukan tidak adil. Kenapa orang Aceh marah? Kemiskinannya berapa persen? Ya, anti-nasionalisme itu terus ada dan menjadi laten jika negara tidak betul-betul fokus kepada menyelesaikan persoalan-persoalan seperti itu. Nah, misalnya. Jadi itu yang tadi saya katakan bahwa dasarnya yang horizontal. Jadi ada gagasan. Kita ini miskin ya. Kita ini diperlakukan tidak adil ya. Ya, tidak ada kebahagiaan hidup negara ini. Yang kedua adalah yang horizontal. Tadi yang vertikal. Yang vertikal, tadi yang horizontal, sekarang yang vertikal. Yang vertikal ya kebijakan-kebijakan negara. Kita saksikan kemarin ada isu rekening mau dibekukan, terus dibatalkan sama Pak Prabowo. Ya, pajak mau dinaiki, tunjangan ke DPR segala macam diperbaiki oleh Pak Prabowo. Kan ada banyak isu-isu itu. Kita tidak bisa serta-merta mengatakan bahwa itu isu hoax. Isu hoax itu adalah sesuatu yang tidak ada tapi diadakan. Tetapi kalau orang mengatakan ada kemiskinan dan itu problem terbesar kita, itu bukan hoax. Itu sebabnya saya mau coba mendudukkan kembali konsep nasionalisme itu pada tataran yang lebih kritis. Secara horizontal gagasan-gagasan untuk separatisme itu memang ada. Ya, gagasan-gagasan untuk
untuk menyebarkan sentimen-sentimen baru, ideologi-ideologi baru selain ideologi Pancasila memang ada secara horizontal dan itu menyebar. Tapi secara vertikal, apakah negara sudah cukup maksimal di dalam menata kembali, menyusun kembali konsep nasionalisme ini berbasis pada kebutuhan bangsa yang ada hidup sekarang ini. Ya, tinggal dilihat kepada parameter makro, angka pengangguran, angka diskrepensi sosial dan ekonomi, ya, angka ketidakadilan dan lain-lain sebagainya. Saya kira untuk menjawab pertanyaan apakah semangat anti nasionalisme itu ada tumbuh dan bersifat laten dan itu bisa bersifat vertikal atau horizontal. Dan masing-masing itu membutuhkan sebuah pendekatan untuk penyelesaian. Sebagai yang terakhir contoh, dalam konteks Aceh. Dalam konteks Aceh ini misalnya, pendekatan dalam konteks Aceh. Saya mau menyinggung satu kasus. Pernyataan Ketua DPRA yang secara letterlek itu bermakna makar. Iya kan? Waktu demo kemarin. Waktu demo. Ya, kita bisa aja gitu. Ada sekelompok masyarakat, loh itu makar. Tapi pemerintah nggak berbuat apa-apa. Sekedar untuk menegur misalnya atau tidak ada. Lalu ada sekelompok masyarakat di Aceh yang pro NKRI, tersinggung nggak? Jadi orang-orang yang pro, yang sudah nasionalisme itu marah, cemburu kan? Oh ternyata di Aceh lebih enak jadi pemberontak. Di Aceh itu lebih enak melawan, karena kalau melawan lebih dihargai. Sudah itu daripada sibuk menjadi seorang nasionalis yang negara juga tidak terlalu care pada dia. Oke, kita stop di situ Bang Wira. Ini udah mulai ke pinggir ini. Di Jawa itu namanya istilahnya budaya cari perhatian. Ada di Jawa itu. Ada teorinya tuh ya? Ada teorinya. Bu Suraya, Bu, Ibu lama sekali aktif di perdamaian, kemudian juga bidang perempuan. Dan juga hari ini bergerak di bidang pendidikan dan akademisi. Ibu melihat nggak bahwa dalam isu misalnya resolusi konflik, apakah potensi sentimen anti nasionalisme ini itu mempengaruhi eksistensi perdamaian yang sedang dibangun di Aceh pasca 20 tahun MU Helsinki ini? Siang-siang diskusinya berat banget. Nggak ada kopi. Tapi ini menarik. Ya, sebenarnya kalau kita bicara perdamaian Aceh, dia akan bertumpu kepada beberapa hal. Yang pertama tentu saja MOU perdamaian dan LOGA. Jadi turunannya dari MOU Undang-Undang Pemerintahan Aceh itu kan mengatur tentang pendidikan, ekonomi, sosial, politik dan semua hal. Dan termasuk kemudian pengelolaan sumber daya alam. Dan ini kalau misalnya implementasinya sampai hari ini kan masih banyak tuh peraturan-peraturan yang belum diturunkan ya. Jadi kalau misalnya terus dibiarkan itu akan berpotensi ya masyarakat atau terutama sebagian kelompok yang merasa perlakuannya tidak adil itu merasa diperlakukan tidak adil dan semacam ada ingkar janji. Nah, ruang frustasinya itu bisa membesar. Dan itu salah satu potensi kemudian melebar dan kemudian bisa ditarik menjadi isu sentimen anti nasionalisme. Karena orang tinggal bilang bahwa MOU sudah 20 tahun. Undang-undang pemerintahan Aceh itu memberi ruang yang luar biasa untuk masyarakat Aceh sehingga dia betul-betul menjadi otonom, hanya beberapa hal saja yang dikelola oleh negara atau negara secara umum. Tetapi kemudian prakteknya, implementasinya sampai hari ini beberapa hal yang dalam tanda kutip disebut marwah sama sekali belum tersentuh. Nah itu udah satu hal. Yang kedua adalah soal keadilan transisional. Kalau kita baca laporan yang dikeluarkan oleh KKR, Pelara Damai,
di mana kemudian harusnya itu dilengkapi dengan mereka sudah menyiapkan rekomendasi yang harusnya difasilitasi rekomendasi itu oleh negara dengan segera. Tapi itu kan juga masih menjadi PR yang luar biasa. Bahkan hanya waktu itu ada reparasi mendesak dengan peraturan gubernur waktu masa Pak Nova, hanya berapa orang yang kemudian difasilitasi berdasarkan rekomendasi-rekomendasi yang dikeluarkan KKR. Padahal KKR itu datanya sudah by name, by address, bahkan rekomendasinya detail per orang apa yang dibutuhkan dan itu berbeda-beda. Nah ini juga bisa digunakan narasinya pusat nggak peduli kepada korban. Nah, dan itu juga bisa memicu sentimen anti nasionalisme dan dua. Jadi pertama MOU dan UUPA, yang kedua masa transisi, yang ketiga ini narasi terkait dengan ekonomi. Narasi terhadap ekonomi itu kan terlihat misalnya begini, bahwa pasca MOU perdamaian, anggaran yang diturunkan ke Aceh itu luar biasa besarnya. Ya, dan ada dana otonomi khusus yang sebentar lagi, sedikit lagi nih sisanya. Tapi sampai hari ini Aceh masih nomor 1 termiskin di Sumatera misalnya. Kemudian dan tadi hak korban belum terpenuhi. Nah, kondisi damai negatif, itu bisa dipakai isunya. Bahwa ini yang kaya orang-orang tertentu saja, yang menerima fasilitas orang-orang tertentu saja, sementara banyak yang belum dapat akses. Sehingga apa yang tadi Wira sampaikan, bahwa perlakuan tidak adil, bahwa sebagian orang tidak sejahtera, lalu jarak antara yang tiba-tiba menjadi sejahtera, punya rumah baru, gedung baru, mobil baru, istri baru, dengan istri baru juga korban, sebagian korban yang sama sekali tidak dapat perhatian, termasuk ketika kemarin misalnya contoh sederhana ketika perayaan damai 20 tahun, di mana-mana mel panen dan elit, perempuan ruang bicara aja nggak ada. Nah, 3 hal besar ini sebenarnya berpotensi mendorong, jadi ini menjadi poros mendorong kemudian menimbulkan potensi anti nasionalisme karena melihat di 20 tahun loh kita terus yang kaya terus kaya, yang miskin tetap aja miskin, hak korban nggak dipenuhi, mereka udah capek, mereka udah lelah, traumanya nggak hilang-hilang, ditanyain terus, didatengin terus tapi nggak ada. Nah jadi ini semua sebenarnya bisa jadi sebuah akumulasi yang kemudian memperbesar sentimen anti nasionalisme dan itu mulai dibanding-bandingkan, kenapa nggak kita dulu misalnya Timor Leste hari ini mereka menjadi sendiri misalnya. Nah itu menjadi pembanding. Jadi 3 hal besar ini sebenarnya menjadi catatan penting dan apa yang Wira sampaikan tadi sebenarnya bicara soal keadilan, kesejahteraan itu menjadi persoalan serius sebenarnya dilihat hari ini. Jadi dari diskusi kita memang jelas bahwa sentimen anti nasionalisme itu sebuah realita. Barangkali apakah Prof. KBA, Bunda dan Bang Wira, apa yang kemudian bisa kita lakukan supaya anti nasionalisme itu tereduksi? Bang Wira sudah menyampaikan di beberapa hal realitas yang kaya makin kaya kalau istilah Bunda, keadilan sosial dari Bang Wira. Nah, barangkali apa yang mesti kita lakukan? Prof. KBA sebagai akademisi, Bang Wira sebagai KBT, Bunda sebagai aktivis perempuan, apa yang bisa dilakukan memperkuat generasi muda kita supaya sentimen anti nasionalisme itu adalah sesuatu yang realitas dan harus kita kurangi. Apa yang mesti kita lakukan? Saya nggak tahu. Bang Wira. Ya, kalau misalnya penyakit lalu ditanya obatnya, jawabannya sama seperti itu. Tetapi kalau kita jawab tidak tahu, kita kan selesaikan diskusi ini. Dan kita serahkan kepada orang lain untuk memikirkannya gitu kan. Akhirnya orang akan bertanya, kalau gitu tanggung jawabmu sebagai warga masyarakat apa gitu kan. Karena perannya berat, Pak. Ya, memang berat. Tapi saya tidak menjawab apa obatnya A, B, C, D. Tapi saya berkata bahwa memang perlu upaya yang lebih serius untuk tetap menjaga berkembangnya wacana kebangsaan. Dan itu yang sangat kurang pasca reformasi ini. Jadi reformasi itu telah seperti menelan gairah
atau sentimen kita sebagai sebuah bangsa, kalau mengutip Soekarno, proses nation building dan proses characters building itu memang hanya tinggal semboyan, tidak pernah betul-betul serius dilembagakan sebagai sebuah gerakan nasional. Padahal sebagai negara yang merdekanya masih di bawah 100 tahun dibandingkan dengan Amerika Serikat, yang proses berbangsa, pembentukan bangsa itu berjalan sudah 250 tahun lebih kurang. Ya, kita itu terlalu cepat menghentikan itu dan menyerahkan rakyat Indonesia ini ke dalam pasar global. Jadi loss. Nah, apa yang miss di situ? Yang miss adalah keteladanan, kepedulian tokoh-tokoh negara dan bangsa. Karena Indonesia hari ini tidak punya statements. Indonesia yang ada itu adalah orang yang disebut pejabat, para pencari kerja dan pengejar rente. Nah, itu terbukti pejabat-pejabat yang diletakkan pada posisi-posisi strategis hari ini kena kasus korupsi semua. Siapa yang sekarang bicara karakter building? Bagaimana bentuknya? Bagaimana konsepnya? Bagaimana sistemnya? Nggak ada. Siapa yang bicara tentang national building? Nation building kita udah sampai pada level mana? Siapa yang pernah menyinggung bahwa konsep nasionalisme kita hari ini, misalnya hari ini saya menyinggungnya, bahwa kita harus geser dari konsep romantisme kebangsaan menjadi sebuah konsep baru yang berbasis pada kebutuhan real bangsa. Sekarang data World Bank mengatakan Indonesia 80% miskin kok. Itu kan fakta. Korupsi kita sebagai salah satu negara paling korup. Lembaga-lembaga penegak hukum kita adalah lembaga-lembaga yang paling tidak bisa dipercaya. Tapi Jokowi itu fokus kepada infrastruktur. Tidak fokus kepada proses nation building dan karakter building ini. Karakter building kita gagal ketika misalnya khusus di Aceh, ketika orang Aceh nomor 1 judi online. Ketika Indonesia menjadi pengguna konsumen gadget terbesar, pemakai internet terbesar, kemudian juga judi online terbesar. Artinya karakter building gagal. Padahal yang diletakkan Presiden Soekarno, yang mana itu sebagai fondasi dari founding father terhadap yang namanya Indonesia, yang dalam konteks imagine community itu akan menjadi adil, makmur, ya, sentosa dan sebagainya, itu yang diamanahkan di konstitusi untuk dilindungi bangsanya, tanah airnya, ya, berikan kesejahteraan umum, cerdaskan kehidupan bangsanya dan lain-lain dan sebagainya. Bayangkan di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan salah satu tugas bangsa pemerintah ini adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Turunan dari kalimat mencerdaskan kehidupan bangsa adalah 20% APBN kita harus masuk ke pendidikan. Ya. Tetapi di lembaga pendidikan dirusak oleh seorang menteri yang asal comot yang namanya Nadiem Makarim, yang sekarang sudah ditangkap karena korupsi laptop. Jadi di mana bangunan nation building dan bangunan character buildingnya? Karena lembaga yang bertugas untuk mengerjakan itu dihancurkan. Sebagai akademisi dengan segala macam tetek bengek di dalam proses birokrasi dan tata kelola pendidikan, hancur sistem pendidikan kita. 10 tahun kita di bawah Kementerian Pendidikan Nadiem Makarim, manusia Indonesia tidak lagi bangunlah jiwanya. Tapi bangunlah badannya saja. Karena konsep Merdeka Belajar itu membentuk manusia menjadi robot. Makanya ada pejabat seperti Menteri Keuangan yang baru 1 hari diangkat, udah ngomong yang aneh-aneh. Ketika ditanya apakah memenuhi tuntutan mahasiswa yang 17+8, dia jawab itu kan hanya permintaan segelintir orang. Padahal kan kalau dia punya karakter sebagai pemimpinnya, tinggal jawab aja. Soal kebijakan merespon para pendemo, itu nanti kita serahkan kepada pimpinan, dan kita sebagai pembantu presiden akan melaksanakan apa instruksinya. Apa sih susahnya ngomong begitu? Maka terjadilah kasus Sahroni, kasus Eko, itu terjadi karena bangsa ini tidak mendapat edukasi. Karakter building, nation building terhenti. Sama sekali terhenti. Lebih bagus masih ketika di zaman Orde Baru. Di zaman Pak Harto masih bagus. Jadi kapan terhentinya? Kita tarik garis saja lah, setelah reformasi terhenti.
Betul. Ketika P4 itu sebenarnya adalah instrumen. Ada lembaga namanya BP7, adalah instrumen pembentukan karakter bangsa berbasis Pancasila. Dihilangkan. Jadi para pengelola bangsa ini sejak reformasi itu diserahkan 250 juta rakyat Indonesia kepada mereka, lalu dia ambil ini, dia letakkan di pasar global, digilas oleh teknologi. Salah satunya adalah teknologi internet. Maka sekarang kondisi bangsa kita, kalau kita melihat kenapa pejabatnya jadi aneh-aneh, ngomong aja kok nggak bisa, sekedar berdiplomasi aja nggak bisa, karena nggak punya karakter. Mereka tidak pernah dididik menjadi bangsawan. Kenapa? Karena anggota DPR-nya itu dengan sistem one man one vote di dalam sistem pemilu, itu sekarang, dan kemarin Pak Yusril Ihja Mahendra baru bilang di TV, dengan sistem pemilu yang ada sekarang ini, maka orang yang baik dan jujur tidak akan pernah menang di dalam pemilu. Tapi orang kaya dan terkenal. Orang kaya dan terkenal dapat uangnya dari mana? Bisa jadi mafia minyak, jual narkoba, atau tukang hibur yang tidak memiliki kemampuan sebagai statesman. Jadi ya saya kira memang kita sedang mengarah menuju hancurnya karakter bangsa. Karena karakter building yang diletakkan Soekarno itu terhenti sama sekali. Nation building tidak ada, kan kita suka-suka hati sekarang. Anak-anak kita coba, negara-negara yang tertinggal di Skandinavia, di Australia sudah ada produk hukum yang melarang menggunakan gadget di sekolah. Yang kembali kepada sistem manual, karena menurut penelitian secara saintifik dibuktikan bahwa menulis di papan tulis, menulis dengan tangan ketika guru bicara itu meningkatkan kecerdasan. Ada seorang Deddy Mulyadi melakukannya di Jawa Barat. Tapi negara ini sebagai bangsa tidak merespon apa-apa soal itu. Maka hancur pendidikan kita. Baik, kita tunggu respon Bunda. Lanjut Bunda. Saya khawatir podcast ini bukan melawan anti nasionalisme, malah ini akan terjadi anti nasionalisme ini. Ya, lanjut Bunda. Itu sebabnya anti nasionalisme muncul. Iya, kan gitu. asbabnya. Asbab anti nasionalisme terjadi ya karena itu. Iya. Ngeri. Jadi melanjutkan yang disampaikan Bang Wira, selain memperkuat nation building, sebenarnya juga harus diiringi dengan penegakan hukum. Jadi enggak cukup lagi karena konteksnya memang sudah bobrok tadi, kesulitan menemukan negarawan. Tinggal respon Ibu Srinani gimana? Oh, nggak dicopot, nggak mundur, terus apa? Gitu. Jadi bahasanya itu sulit sekali dipahami. Jadi communication skill-nya juga lemah. Gitu. Nah, karena itu selain nation building, ya peningkatan karakter, tapi juga penegakan hukum itu menjadi sangat penting, terutama dalam hal memenuhi soal keadilan tadi. Nah, tadi kan ada soal masyarakat merasa diperlakukan tidak adil, termasuk kemudian dalam soal penegakan hukum. Kita bisa melihat misalnya ada orang yang kemudian negara rugi sampai triliunan, di penjara sekian tahun, nanti tiap bulan sudah donor darah, dianggap berkelakuan baik, potong, tinggal berapa saat. Sementara ada yang paling banyak kejadian misalnya orang maling karena lapar, mencuri kambing, bahkan bisa mati ya karena mendapat hukuman dari massa. Kenapa mendapat hukuman massa? Artinya penegak hukum, aparat penegak hukum tidak menjalankan fungsi keamanan. Ya, misalnya seperti itu. Nah, tapi kalau mau melihat dalam konteks Aceh masih dikaitkan dengan kondisi luka masa lalu, dan saya pikir kemudian peace dan civic education terintegrasi itu menjadi sangat penting. Selain yang tadi itu memastikan pemenuhan hak korban, kemudian memastikan penegakan hukum, tapi pendidikan damai termasuk kemudian peace communication itu menjadi sangat penting sebenarnya. Karena sudah lihat tadi beberapa kasus dan nama-nama yang disebut sama Bang Wira tadi itu kan banyak karena cara berkomunikasi yang justru melukai. Jadi orang bukan saja sekedar hari ini dia sudah lapar, ya. Kondisi kesejahteraannya tidak baik. Akses pelayanan kesehatan buruk, pendidikan buruk. Terus dia mendapat pernyataan yang melukai. Dan kadang-kadang pernyataan melukai ini lebih parah dampaknya daripada rasa lapar yang dihadapi.
Sehingga makanya saya bilang civic education. Saya dengar ini yang P5 profil pelajar Pancasila juga mulai tergerus ya. Padahal itu juga salah satu strategi yang cukup baik karena tadi P4 sudah tidak ada. Jadi paling tidak sebenarnya masih ada ruang-ruang untuk anak mulai dari remaja melalui P5 itu kan mendorong untuk nation building harusnya. Tapi kalau ini juga nanti dihilangkan jadi masalah. Nah, soal misalnya salah satu strategi yang dibangun ya, contoh tadi Pak Menteri Nadiem, saya melihat dalam perspektif yang berbeda. Untuk persoalan misalnya kekerasan terhadap perempuan dan ketidakadilan terhadap korban kekerasan di kampus, itu kontribusi yang dia bangun luar biasa besar. Nah, dan itu juga salah satu cara untuk mendorong adanya rasa adil dari korban. Jadi, tapi, nah kalau yang melakukan satu atau dua orang akhirnya ya terjerembab karena dikalahkan oleh sistem yang sudah bobrok. Sebagai pengajar mata kuliah Pancasila misalnya negara. Bunda ngajar Pancasila ya? Iya. Sudah kali Bunda ini. Sudah lama? Sudah beberapa tahun terakhir. Saya memang meminta karena tadi ruang diskusi terhadap isu ini sangat lemah, sehingga saya meminta untuk mengajar ini. Ketika kita bicara nilai-nilai luhur Pancasila, bicara soal pembukaan Undang-Undang 45, sangat kesulitan ketika masih bertanya, Bu, ini contohnya sekarang kalau negarawan yang mana ya? Bingung. Masa kita harus tunjukkan yang sudah meninggal? Kan? Nah, dan ini PR serius, PR sangat serius. Dan ketika misalnya soal ketidakadilan oleh pejabat ditunjukkan dengan telanjang mata, dosen pengajar Pancasila dan kewarganegaraan saya pikir kesulitan menghadapi situasi ini ketika kemudian dihadapkan dengan realitas. Iya, realita ini loh, kan dibilang tadi Abang Wira, ini bukan hoax. Ketidakadilan itu realita, kemudian penegakan hukum yang tidak fair itu realita. Dan kemudian contoh-contoh pejabat yang flexing, menyalahgunakan kekuasaan itu realita. Dan ketika kita mengajarkan nilai-nilai luhur, kemudian saya minta mereka misalnya buat tugas dalam keseharian untuk membangun nilai-nilai cinta kepada bangsa dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, saya minta mereka misalnya membuat video atau memotret kehidupan sehari-hari lalu dikaitkan dengan nilai Pancasila. Mereka lakukan, diposting di media-media sosial, itu sebenarnya kan salah satu strategi untuk membumikan nilai-nilai Pancasila dan bagian untuk mencegah sentimen anti nasionalisme. Tapi ketika diskusi dalam kelas, Bu, contoh realnya, walaupun yang bikin saya senang sebenarnya kemudian yang bikin saya senang, ternyata mahasiswa bisa menemukan dalam kehidupan sehari-hari yang lingkup kecil, mereka ketemu banyak negarawan, yang tapi dia bukan pejabat memang. Mereka masih menemu orang-orang yang menjaga nilai-nilai. Dan itu yang kemudian akhirnya kita diskusikan. Sehingga saya pikir pendidikan, diskusi kritis untuk mengangkat isu-isu ke-nation ini menjadi sangat penting dan emergensi. Prof KBA, penting juga diberi pengetahuan kepada kita semua di media sosial, atau dalam forum kita ini, sebenarnya bagaimana kemudian meredam potensi sentimen anti nasionalisme yang tadi realitasnya kita sudah ungkapkan, yang kemudian tidak berkembang menjadi sentimen kewaspadaan nasional, ya, supaya apa yang Pak Wira kemudian Bunda tadi sudah Prof juga mengungkapkan dari realitasnya, tapi kemudian tidak menjadi ancaman nasional. Gimana caranya? Sebenarnya nggak akan menjadi ancaman kalau dilihat dari secara makro. Dan kalau saya lihat, tapi tidak menjadi, bisa begini dia, tiba-tiba ini runtuh negara, nggak juga gitu Pak. Kemudian tiba-tiba ada kejadian ini, semua orang kan seperti itu Pak, prediksinya gitu ya. Misalnya tahu sekian gini, tapi nggak juga Pak. Karena apa? Karena sebuah negara itu hancur kalau
apa namanya, ada 4 syarat, nggak salah saya lupa saya namanya itu, ada institusinya tidak berperan, ada beberapa unsur. Nah, di Indonesia ini itu tidak punya, misalnya gini, tidak akan membawa itu kepada Failure collapse. state. Collapse. Tetapi yang terjadi di Indonesia adalah suatu peristiwa yang diprediksi, terukur, dan itu ada exitnya. Jadi kalau saya lihat seperti itu Pak, ini pandangan pribadi ya. Jadi segala sesuatu peristiwa yang terjadi di Indonesia itu bisa gini Pak. Isu bawang naik tahun ini, tahun depan juga akan muncul isu itu Pak. Isu apalagi si A begini. Jadi yang terjadi itulah sesuatu yang sudah berlaku seperti itu gitu. Dan apakah negara terancam? Enggak juga Pak. Kalau saya perspektif Pak ya, misalnya dengan melihat, tetapi kalau kemudian ini dijadikan sebagai bagian dari proxy war misalnya Pak, perang proxy, kemudian ada permainan dari pihak asing. Ini kalau kita belajar di Timur Tengah Pak ya, Timur Tengah itu besar kemungkinan bisa. Kemudian ada non-state actor yang punya powerful sekali untuk bisa membuat negara collapse. Kalau kemarin kan yang demo kemarin itu kan demo, apa istilah kemarin saya dengar tuh, demo yang dibegal. Jadi demonya sebenarnya itu kalau istilahnya analis dari Pak Dedi itu katanya demo di Indonesia kan harusnya kan 2 minggu tuh Pak. Kemarin tuh Pak, contoh. Ya Pak Dedi ya, kemarin tuh. Jadi ada demo, kemudian dipanggil tokoh, semua ada panggung, kemudian tiba-tiba datang presiden, selesai gitu Pak. Nah kemarin kan ada demo, kemudian situasi berkata lain. Contoh juga seperti di Aceh gitu ya. Operasi militer, tiba-tiba ada tsunami gitu. Nah, kalau sesuatu yang terjadi tidak sesuai dengan prediksi, maka itu yang kemudian bisa menciptakan chaos. Tapi kalau sesuatu yang muncul karena dinamikanya ada di dalam, prediksi saya dalam bayangan saya itu agak sukar meruntuhkan Indonesia. Kecuali tadi dia, jadi sistem ekonominya ambruk, kemudian lembaganya rusak, kemudian pertahanannya tidak bisa dikelola dengan baik, kemudian masuknya campur tangan asing. Dan itu biasanya dalam strategi meruntuhkan sebuah negara harus cepat Pak. Jadi dia dalam hitungan minggu itu harus langsung disapu bersih, baru nanti muncul orang baru. Orang baru yang kemudian menjadi tokoh baru dalam arena baru. Kalau yang seperti terjadi kemarin di Jakarta itu sebelumnya juga pernah terjadi seperti itu gitu. Kalau dalam istilahnya apa ya? Dulu saya pernah dibisiin oleh salah seorang hakim MK ke saya. Dia bilang apa? Wis ora usah dikomentari, wis ono neng ngatur. Apa bahasanya? Artinya nggak usah dikomentari terlalu mendalam, sudah ada yang ngatur itu Pak. Jadi kita pun ini kan jarak Aceh dengan Jakarta kan 2000 kilo. Dan saya tidak mau terlalu expert membedah itu Pak. Membedah misalnya sampai anatomi, tetapi dalam kajian intelijen strategis ini kalau tidak dikelola dengan baik, bukan ini Pak ya, bukan nasionalisme ya. Kalau memang sudah jatahnya habis, ya habis gitu. Nah, dulu saya pernah punya prediksi dalam buku saya itu ya, masa depan dunia. Bapak juga yang terbitkan kan? Saya buat di situ ada 3 prediksi. Dan kemarin kan Pak Jokowi mainnya kan di maritime state. Maritime state dari sisi geopolitik. Jadi dia memperkuat penguasaan dari sisi laut. Kemudian ada lagi yang bersifat land. Land itu tanah ya. Dan sekarang itu ada namanya orang mengontrol air. Air itu dari atas gitu ya. Dan nah, dalam prediksi itu
semoga saya salah, fase yang paling ditakuti, kita nggak bicarakan ini dulu Pak ya, fase yang paling ditakuti di Indonesia adalah fase balkanisasi. Balkanisasi itu apa maksudnya? Dipecah-pecah. Dan dalam buku itu saya tulis, kalau Pak Jokowi kemarin istilah saya gunakan tuh return to Majapahit era. Jadi dia menggunakan pola-pola Majapahit. Dan setelah itu baru ada proses, dalam buku saya buat BIN atau BIN, baik itu Balkanisasi Indonesia. Baru nanti muncul NIC, kalau salah saya. NIC itu New Indonesia Countries. Nah, prediksi saya itu baru terjadi di 2045. 2045 itu dalam prediksi saya Pak ya. Jadi dia fase-fase yang saya lihat itu biasanya setiap 30 tahun. Jadi Pak Harto itu kan 30 tahun gitu ya. Kemudian ini kita reformasi 98, 2028 ya. Dia akan, jadi dia nanti di 48 itu pasti sudah ada lagi fasenya. Nah, orang yang ngerti dalam geostrategis, geopolitik, dan intelijen strategis, yang direkayasa itu bukan yang umur seperti kita, Pak. Yang direkayasa adalah umur yang 10 tahun hari ini. Gitu. Jadi, orang inilah kemudian yang diciptakan menjadi persiapan tokoh baru untuk teater di 2045 sampai 2048. Kalau itu kita ikuti pola-pola apa namanya GS ya, GS itu Grand Scenario, maka di Amerika sudah buat 2030. GO namanya, Global Outlook ya, saya lupa karena jarang sudah saya buka itu bacaan itu. Nah orang itu sudah memprediksi 2030, 2045. Prabowo, sorry saya panggil Prabowo ya, itu selalu ngomong itu sebenarnya dia. Ngomongin yang tadi itu, yang ancaman asing gitu ya, ancaman, dan itu narasi-narasi klasik yang itu sebenarnya mengantisipasi sesuatu jangan terjadi, misalnya apa ya, di 2035 atau 2030 ya, ini berapa tahun lagi, 5 tahun lagi. Nah ini orang-orang yang mengerti tentang geopolitik, terlepas ini kan nggak bisa pakai Pak. Ini kalau bicara Indonesia hancur Pak ya, kita nggak bisa pakai ini biasa dimainkan, kayak kemarin tuh nampak dimainkan. Nah ini itu biasanya akan diikuti dengan berbagai trigger dari luar negeri, Pak. Trigger-trigger inilah kemudian yang masuk secara dia akan masuk secara pelan-pelan. Baru nanti mereka yang pakar dalam ilmu proxy war, misalnya beberapa itu, ini yang akan memberikan tikungan besar. Maka tadi saya katakan, apakah kemudian setelah era ini kan Pak Prabowo kan 74 umurnya ya, 73, karena Gibran 37 ya. Dia kan kebalikan dari umur Pak Prabowo, 37, 73 aja. Jadi di umur 40, dan itu sudah saya prediksi Pak, umur HAY Pak. HAY berapa dia umurnya, Puan berapa, tokoh-tokoh yang tadi itu dimekarkan. Nah ini semua Pak, ditungguin di sini Pak, di tikungan ini Pak. Hitungan seperti 98. Nah, kalau ini tidak dipersiapkan, maka yang tadi beliau sampaikan itu bisa kejadian gitu, Pak. Karena yang beliau sampaikan itu kan internal. Orkestranya di bawah, cuci tangannya, siapa yang masuk penjara itu internal. Tapi kalau di luar itu biasanya dia tungguin, Pak. Dia tungguin. Ini kan mungkin pihak asing akan lihat bagaimana tadi Sri Mulyani. Itu kan dia juga orang yang berpengaruh. Nah, saya memprediksi setelah Pak Prabowo berhenti di 2029, itu akan muncul mungkin generasi yang sekarang berumur 45. Sekarang berumur 45 akan muncul, makanya sekarang kan isunya kan tokoh-tokoh muda yang digoyang. Tapi selalu ada golden boy ya. Golden boy itu ya orang-orang ini. Nah,
ini kalau tidak dipersiapkan akan kejadian seperti dulu tahun salah seorang orang partai yang masuk penjara, Pak. Karena dia diprediksi akan menjadi pemain baru di tahun itu, Pak. Dulu ada beberapa orang yang dimasukkan. Jadi masuk penjara itu kadang-kadang, Pak, alasan itu ada, Pak. Saya Bapak terlalu ini cari kasus masuk penjara sebentar gitu ya, 2-4 tahun gitu, nanti keluar lagi. Kenapa? Ada yang tadi saya katakan di tahun-tahun tertentu itu, Pak, balapan. Dan ini kan yang kadang-kadang bacaan-bacaan seperti ini, bacaan-bacaan strategis, bacaan-bacaan long term ini yang terkadang tidak bisa dipahami dalam konteks realitas masyarakat gitu. Jadi masyarakat disuruh ribut bawang naik, Pak. Masyarakat disuruh ribut masalah-masalah sepele, tetapi ada orang yang bisa ini di sebuah ribut ini kita mainkan yang di sini. Nah, beberapa ahli strategi di Indonesia itu juga punya kemampuan untuk itu, melihat bagaimana potensi-potensi ke depan. Dan ini kemudian yang sangat ditakuti oleh orang Indonesia, Pak. Dan ini nanti istilah ini bisa jadi hilang. Bisa jadi nanti di tahun 2030 kayak sekarang udah mulai hilang kata-kata komputer, Pak. Dia akan muncul, Pak. Nanti ada masa-masanya beberapa istilah itu nggak akan muncul lagi. Dia nggak akan bicara apa kamu gitu. Jadi menjadi sebuah istilah yang usang, Pak. Termasuk istilah nasionalisme. Bisa jadi. Sekarang coba bicarakan nasionalisme dalam dunia yang penuh AI. Nggak muncul, Pak. Sekarang bicarakan banyak, Pak, diskusi itu, Pak, ya. Jadi kalau kita diskusi panjang sekali. Nah, inilah hari ini yang tidak ada masuk dalam sistem cara berpikir orang Indonesia. Apa yang ingin saya bilang? Kita diberikan mainan isu yang sangat sepele, sedangkan orang lain memainkan isu yang sangat besar. Bunda, kira-kira Bunda, kalau Bu Suraya, kalau dalam konteks sebagai aktivis perempuan, bagaimana kemudian agenda menanamkan nilai-nilai nasionalisme yang inklusif, ya? Karena penguatan nasionalisme, kemudian diskusi sosialisme kan nggak mungkin juga nggak dinamis, ya. Nggak mungkin juga nggak dilakukan. Nah, salah satu elemen penting dalam penguatan nasionalisme kan keluarga. Nah, dalam konteks ini bagaimana kira-kira? Nah. Ini juga menjadi tantangan tersendiri menurut saya, karena banyak juga orang tua sekarang yang untuk melalaikan anak dia ya udah kasih HP aja, itu tantangan, ya. Tapi sebenarnya karena juga mulai banyak orang tua yang sadar ada persoalan serius terhadap memberikan HP kepada anak kecil, itu juga mulai terbangun model-model parenting yang cukup berkembang sebenarnya. Saya kasih contoh satu kayak Lekondo, ya, itu salah tempat di teman Mbak Cici Farha bersama suaminya, itu di satu daerah di mana hampir semua perempuan itu dan laki-laki muda yang produktif itu jadi TKW dan jadi buruh migran. Sehingga pendidikan anak ditinggalkan di kampung kepada kakek nenek yang generasinya itu sudah jauh sekali dan pola pendidikannya terbatas. Akhirnya dibangun parenting kampung, dan itu jadi kayak kita waktu kecil dulu. Dulu waktu kita kecil kan sebenarnya orang tetangga sebelah bisa aja bilang, "Nak, udah sholat belum?" Kalau sekarang kayaknya seolah-olah nggak boleh. Sedikit dikritik anak, orang tuanya marah. Nah, itu dikembalikan, dan orang tua kan nenek kakek ini pertama karena usia sudah tua, ada perkembangan teknologi yang luar biasa berkembang, mereka dididik. Jadi ada pendidikan diskusi untuk orang tua, nenek kakek, bagaimana mengasuh anak di zaman sekarang, dan modelnya itu model-model yang diskusinya terbuka, yang partisipatif, sehingga kemudian menghidupkan kembali kebiasaan permainan fisik anak. Mereka sangat terkenal dengan engrang, budaya engrang, jadi dibikin dari tarian, gerakan, jalan, semua dan engrang. Jadi artinya tidak hanya pegang HP, dan disitulah nilai dibangun. Kebersamaan, kemudian kerjasama, perhatian kepada sama orang, saling tolong, gotong royong, itu menjadi sebuah budaya yang dibangun sekampung. Jadi bukan keluarga lagi.
Nah, dalam konteks yang lebih umum sebenarnya peran perempuan dalam hal ini kan ada yang namanya PKK, kader Posyandu, Tengku Ineng. Nah, peran-peran ini bisa dimainkan sebenarnya. Jadi tidak lagi melihat bahwa tanggung jawab saya membesarkan anak saya dan memberikan nilai-nilai positif kepada anak saya, tapi ini kepada anak-anak di kampung kita. Jadi itu menjadi tidak hanya di rumah keluarga kecil, tapi menjadi komunal. Nah, betul bahwa di rumah dimulai dengan nilai-nilai, membangun nilai-nilai. Ya, dan itu sebenarnya saya kemarin belajar soal bagaimana membangun nilai damai di rumah ya. Jadi nilai di rumah itu disepakatin bersama. Jadi kayak kita kuliah atau ada kontrak bersama mahasiswa. Ini kontrak bersama, tapi dibangun bukan hanya ibu dan ayah yang mengatur, tapi berdasarkan diskusi bersama. Misalnya ada berapa? 10 nilai. Itu ditempel di dinding. Nilai itu menjadi kesepakatan bersama yang dibangun bersama. Baru beranjak masuk ke komunitas tadi. Nah, di sini peran-peran yang tadi itu peran Posyandu. Karena itu ada ruang pertemuan di situ, ibu ketemu. Nah, itu harus dipakai ruangnya untuk masukkan nilai-nilai tadi. Nilai damai, nilai nasionalisme, dan lain-lain. Ada PKK. Nah, itu juga bisa dimasukkan. Oke, Bang Wira barangkali. Ini kan soal Bang Wira, soal bagaimana memperkuat imunitas ideologi kebangsaan di tengah situasi kita begini. Ya, terutama barangkali bukan hanya bicara masyarakat sipil, ya, tapi juga instrumen-instrumen lain, kampus, birokrasi dan seterusnya. Bagaimana menurut Bang Wira? Ya, sebelum saya jawab, saya kira supaya relate, saya mau menyambungkan apa yang akan saya sampaikan dengan apa yang disampaikan Prof. KBA. Jadi ini diskusinya menjadi menarik karena tadi ketika kita bicara soal nasionalisme sebagai tema diskusi kita itu kan pada tataran mikro. Apalagi kalau kita bicara nasionalisme berarti ada suatu komunitas, ada persepsi, ada mindset dan sebagainya di situ. Nah, lalu Prof. KBA keluar dari situ karena memang sudah disebut diskusi ini, tapi ke makro. Tapi bukan berarti putus. Beliau menarik itu proses ke makro itu. Nah, ini ditinggalin dulu diskusi ini yang mikro, lalu menunjukkan potret makro tentang bagaimana politik-politik yang sebenarnya bukan lagi politik nasional, tapi bahkan juga politik global karena di situ nanti bagaimana Indonesia menjadi bagian dari suatu ekosistem planetary di masa depan. Nah, saya coba mau nyambungkan itu. Sebenarnya itu sangat nyambung ketika kalau masih ingat di paparan pertama bahwa kita harus mendefinisikan ulang tentang konsep nasionalisme di Indonesia yang tidak lagi berbasis pada romantisme. Artinya kita harus melakukan lompatan ke depan. Lompatan ke depan itulah konteksnya konteks kehidupan bangsa dan negara ke depan. Hari ini konsep romantisme itu sebagai basis nasionalisme nggak bisa digunakan lagi. Kenapa? Karena saya sudah bisa, orang-orang di generasi saya, termasuk Prof. KBA, ya, kita kan sudah bergaul pada tataran misalnya kita berdiskusi dan mendapatkan pendidikan di Amerika, di Australia. Ketika saya dari kampung, saya ini orang Gayo. Ketika dari Takengon, kampung saya itu, saya orang Gayo. Waktu dari sini saya ke Jakarta, orang tanya, saya orang Aceh. Tapi ketika saya keluar ke Singapura, orang tanya, saya orang Indonesia. Jadi transformasi inilah yang membuat romantisme itu sebagai konsep kebangsaan nggak bisa lagi. Jadi nggak jelas habis seperti itu. Ya, nggak, maksudnya saya juga bisa memahami bahwa bahwa nasionalisme itu akan menjadi kosakata yang hilang. Tetapi bahwa nasionalisme sebagai sebuah value tidak akan pernah hilang, Prof. Saya yakin itu. Makanya ilustrasinya, Prof dari kampung ke Banda Aceh. Ya, kebetulan memang Aceh ya, asli dalam konteks. Kalau saya orang Gayo. Ya, kalau Gayo dipecah lagi, ayah saya orang apa? Ibu saya orang apa? Oh, saya bongkar lah, ini sebagai studi kasus ya. Ayah saya orang Jawa. Ibu saya orang Gayo, keturunan Minang. Lalu saya di Banda Aceh orang Gayo. Tapi waktu saya di Jakarta saya orang Aceh. Tapi waktu saya di luar negeri saya orang Indonesia. Anak saya lahir di Banda Aceh, ibunya orang Aceh, anak saya orang apa?
Jadi romantisme itu memang akan lenyap sebagai konsep kebangsaan. Yang muncul adalah kebutuhan real kehidupan. Nah, saya sekarang ada di Banda Aceh, seorang mahasiswa. Saya akan dapat beasiswa kuliah ke Amerika atau ke Inggris atau ke Cina atau lain-lain sebagainya. Lalu saya berhasil, saya akan bekerja di sebuah perusahaan multinasional di Islandia. Nah, pertanyaannya, dilihat dari konteks nasionalisme, ini orang, kemudian barangkali dia sudah jadi, nanti lama-lama dia kawin sama orang Inggris, dia orang Inggris. Dalam konteks nasionalisme, apa nasionalisme orang ini? Ini sudah diramal jauh hari, ya. Dalam Megatrend 2000 itu, John Naisbitt sudah disebutkan itu. Bahwa kan kebudayaan-kebudayaan di dunia ini juga akan lenyap. Apa kebudayaan orang Aceh hari ini? McDonald, KFC, Richeese, dan seterusnya. Itulah kebudayaan kita, walaupun kita masih mencoba mengelus-elus kebudayaan lama, kuah belangong misalnya. Nah, jadi dalam konteks ke depan, ya, politik itu harus dilihat hanya sebagai politik. Ekonomi hanya sebagai ekonomi. Nasionalisme kita mungkin politik, nasionalisme kita mungkin ekonomi. Bahkan dulu saya pernah diskusi dengan seorang budayawan. Pada suatu ketika mungkin kita tidak perlu nama. Mungkin kita hanya akan dihitung dengan barcode. Dan sudah mulai. Nah, kalau kita mau berpikir ke situ ya, diskusi makro, bahwa KBA ini pakai barcode KBA sebagai warga dunia dengan barcode sekian. Nah, tapi ini diskusi ini kalau kita kembangkan lagi tetap akan ada suatu pusat yang Prof KBA pernah sebutkan sebagai global mind itu yang mengatur. Ada servernya, nggak mungkin nggak ada servernya. Barcode saya servernya pertanyaan di mana? Oh, ada di Banda Aceh. Banda Aceh nanti ada yang server besarnya koneknya di mana? Di Jakarta, di Kementerian Kependudukan. Nanti yang di Jakarta itu server yang lebih besar lagi ada di mana? Di Singapura. Dan itu sudah terbukti misalnya dengan data-data kita yang dijual oleh Indosat yang dikuasai oleh Singapura. Oke, tapi maksud saya nasionalisme itu kalau saya kerucutkan dia tidak akan lenyap. Mungkin kosakata nasionalisme bermakna berbeda dia. Nah, kembali lagi kalau kita ke diskusi ini, konteks Aceh, bagaimana misalnya anti nasionalisme itu bisa kita atasi. Pemerintah ini, pertanyaannya di Indonesia ini, kementerian apa atau badan apa yang sehari-hari berpikir tentang bagaimana proses nation building dan karakter building itu? Sehingga ya nanti terlepas dari bahwa kita secara perlahan-lahan menjadi global community, ya, apa yang akan kita gunakan sebagai misalnya gini, kalau timnas bertanding, sentimen apa yang mau kita gunakan? Sentimennya kebangsaan atau? Nah, sekarang ini kan pemain timnas kita kan Belanda semua misalnya gitu. Itu tapi basisnya romantisme juga kan? Karena kakeknya pernah di Indonesia, karena kakek Belanda. Tapi memang itu akan bisa lenyap. Saya setuju dengan itu. Nah, oleh karena itu maka saya melihat tadi diskusinya satu sisi kita diskusi mikro, tapi Prof KBA meninggalkan diskusi mikro menuju diskusi makro. Tapi saya percaya itu memang tidak putus. Tapi kira-kira prosesnya itu akan begitu. Jadi pertanyaannya, apakah nasionalisme, katakanlah tadi disebut generasi umur 45 hari ini yang akan menjadi pemimpin depan, itu sentimennya apa? Ekonomi, kesejahteraan, atau keindonesiaan? Mungkin bukan keindonesiaan, tapi bagaimana kesejahteraan. Kita belum tahu bagaimana. Oke, kita sudah berada di akhir sesi diskusi kita. Barangkali perlu sedikit. Mungkin Bunda diawali oleh Bu Soraya. Silakan. Kalau kita bicara bagaimana mencegah supaya kemudian sentimen anti nasional tidak menguat, maka prosesnya harus dilakukan secara mikro dan makro. Harus dilakukan dari rumah sampai ke tanggung jawab negara.
Dan kemudian itu melibatkan semua pihak, nggak bisa hanya satu entitas saja. Dan dalam hal ini saya pikir pemimpin dan para pejabat yang harus menjadi contoh utama. Ya. Mungkin itu catatan penting yang mengakhiri diskusi hari ini. Dan diskusi seperti ini nggak bisa berhenti di sini, harus terus dan diperbanyak. Sehingga kemudian wacana berpikir, kegelisahan yang ada, dan ketakutan, kemarahan, itu juga menjadi proses ruang, sehingga kemudian orang bisa melihat, oh ya ini persoalannya dan bagaimana cara mengatasi. Tapi kalau justru ditutup, jadi persoalan serius. Ya. Mungkin itu catatan dari saya. Terima Oke, makasih Bunda. Prof, KBA. Tadi betul kata Bunda Soraya, diskusi nggak boleh terputus hari ini ya. Tetapi isu yang dibahas ini sangat timely. Timely itu artinya sangat waktu yang tepat karena fase Indonesia sedang menuju ke fase 30 tahun setelah reformasi itu. Dan saya memprediksi nasionalisme di Indonesia itu tetap dalam saya punya imajinasi itu akan hilang gitu Pak. Jadi akan hilang terutama pada generasi yang lahir di 2010 ke atas. Itu kalau dalam prediksi saya. Di 2010 ke atas tuh, dan mereka memang tidak punya hubungan historis ya. Dia lahir 2006 Pak. Nggak mengalami tsunami, nggak mengalami konflik, dan dia punya ini sendiri, dia punya visi sendiri. Betul. Jadi nggak bisa kita suntik kebencian kita sama Jakarta kepada dia gitu. Nggak bisa, sentimen itu nggak bisa. Misalnya kita bilang, kita begini, gue tuh nggak pernah ditampar. Tapak sepatu tuh nggak pernah ke muka gue, semua apa lu kan gitu kira-kira. Makasih Prof telah memberi beberapa poin penting di diskusi kita. Terakhir, Ya, Prof, ini, Pak. Prof juga nih, menurut Prof juga. Ya. Pak Otowira, Saya silakan. profesor jalanan ya. Sekarang itu sedang berkembang buku-buku teks baru, pelajaran-pelajaran baru, masuk kemana-mana, yang namanya adalah global citizenship. Global citizenship, pemahaman mengenai global citizenship ini adalah kita sebagai warga dunia, ini akan menjadi budaya baru, yang relevan dengan diskusi yang sudah kita buat tadi. Jadi ke depan ini memang primordialisme yang sifatnya kesukuan dan lain-lain itu sebenarnya akan ditelan oleh waktu. Ketika anak-anak sekarang sudah belajar pakai laptop, setiap hari pegang gadget, bahasanya sudah sejak dari kecil sudah dui bahasa, kebutuhan dia terhadap sehingga dia tidak bisa lagi dipaksakan nasionalisme kepada dia. Karena dia orientasinya adalah mungkin SMA atau S1 dia akan ke Taiwan, dia akan ke Cina, dan setelah itu belum tentu dia punya kerinduan untuk kembali ke kampungnya karena dia tidak dibesarkan lagi dengan nuansa sawah, kebun bambu dan main seruling di atas kerbau, enggak. Cuman tantangannya sebagai penutup, dalam globalisasi itu anak-anak kita udahlah, kita nggak diskusi. Dia akan menjadi subjek atau menjadi objek. Positifnya mereka akan menjadi subjek karena hari ini dia memang bagian dari produk kebudayaan global itu. Di situ aku yes. Ya. Sekarang kita korban dari globalisasi. Nggak ikut. Nah, tapi kalau mereka itu embedded dengan perkembangan global itu. Jadi nasionalisme question mark. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Soraya. Terima kasih Prof KBA, Kamaruzzaman Ahmad. Makasih Pak Dr. Wirabinata. Barangkali rekan podcast Kewaspadaan Nasional Kes Bank Pol Aceh, inilah beberapa argumentasi dialog kita tadi yang barangkali ini menjadi pengetahuan kita, menjadi memperkuat literasi kita, dan tentu terima kasih kita kepada Kes Bank Pol yang telah membahani kita dan memberi ruang untuk saling berbagi di ruang memorial Kes Bank Pol. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diskusi ini yang paling dibutuhkan pemerintah.
Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.